Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan, Tuhan juga sungguh-sungguh mau berurusan dengan kita. Kalau saudara mau berurusan dengan seorang pejabat, belum tentu pejabat itu mau berurusan dengan saudara. Di antaranya mereka berhitung untung dan ruginya berurusan dengan saudara. Kalau tidak menguntungkan, tidak mau berurusan dengan saudara. Tetapi kalau diperhitungkan menguntungkan, pejabat itu membuka diri untuk berurusan dengan saudara. Jadi sifatnya untung-untungan, sifatnya spekulasi, gambling, bisa iya, bisa tidak, belum pasti. Tetapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, itu sudah pasti. Tuhan mau berurusan dengan kita. Bukan untung-untungan, bukan spekulasi, bukan gambling, tapi Tuhan pasti mau berurusan dengan kita. Yang pertama, karena memang kita itu diciptakan oleh Dia. Kita bukan ada dengan sendirinya. Kita dikehendaki untuk hadir. Orang tua, famili, keluarga bisa memberi nama saudara. Tetapi mereka tidak berkuasa menghadirkan saudara jika Tuhan tidak menghendaki saudara ada. Saudara dan saya ada ini benar-benar dikehendaki. Benar-benar dirancang. Benar-benar dikehendaki, benar-benar dirancang, saudara. Yang kedua, kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi manusia itu sebenarnya anak Allah, saudara. Karena ketika manusia diciptakan itu, Allah menaruh rohnya di dalam diri kita. Jadi roh yang ada pada kita itu sebenarnya roh yang berasal dari Allah. Bukan roh Allah, tapi roh yang berasal dari Allah. Dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, roh ditempatkan Allah di dalam diri kita. Itu roh dari Allah. Yang kemudian bisa digandakan melalui perkawinan. Asalnya dari Allah. Itulah sebabnya di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 9, 10, dan 11 dikatakan bahwa kita ini ya memiliki Bapa. Bapa segala roh. Bapa segala roh. Jadi kita ini ada karena ada Bapa segala roh, dan Bapa segala roh itu adalah Allah Bapa, Allah Elohim Yahweh, ya. Kita diciptakan oleh Dia, kita berstatus anak Allah, dan yang ketiga, Allah tahu bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa Dia. Tadi ada lagu yang dinyanyikan ya saudara.
engkau lebih dari nafas dan darah yang kuperlukan. Nafas dan darah bisa memberi kehidupan jasmani. Tidak ada nafas, tidak ada darah, mati manusia. Tetapi apa artinya nafas dan darah kalau akhirnya terbuang ke neraka? Hidup hanya 70 sampai 100 tahun, saudaraku. Lalu terbuang. Untuk apa? Lagi pula, sementara atau selama hidup di dunia ini, tanpa kehadiran Tuhan, berkat-berkat jasmani dari makan, minum, rumah, dan lain-lain, itu membawa kita kepada kehidupan yang tidak bersekutu dengan Allah jika kita tidak menikmati Tuhan. Makanya orang kaya masuk surga sulit itu sebab jika orang memiliki peluang menikmati harta dunia, itu hatinya akan terikat dengan dunia. Kecenderungannya tidak terikat dengan Tuhan. Bukan berarti orang miskin lalu otomatis masuk surga. Tidak. Otomatis yang orang miskin, maksud saya yang serakah juga sukar masuk surga. Tetapi secara psikologi memang kekayaan itu mencenderungkan orang tidak memerlukan Tuhan. Saya sudah bertemu dengan orang-orang kaya yang beragama Kristen. Terikat dengan kekayaan, saudaraku, terikat. Saya manusia seperti yang lain, seperti saudara, punya pengalaman bagaimana hati kita itu mengingini apa yang orang lain miliki. Dan itu membuat kita tidak memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Akhirnya setelah saya tua, melalui berbagai pengalaman pahit dan pedih, saya memilih untuk tidak punya keinginan jika itu tidak sesuai kehendak Allah. Dan berat sekali untuk memiliki prinsip ini, karena kita punya selera jiwa sudah terlanjur terikat dengan berbagai kesenangan dunia. Dengan materi, dengan hiburan dunia, dan lain-lain. Tetapi kalau kita maksa, kita bisa. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau melepaskan hobi-hobi, kesenangan-kesenangan, kalau beli sesuatu, harus sesuatu yang memang dibutuhkan. Bukan karena kita mau merasa lebih bahagia dengan sesuatu itu. Tetapi sesuatu itu bisa membantu kita menjalani hidup. Ya. Begitu, saudara-saudara. Sebenarnya orang yang berani memiliki keinginan hanya pada Tuhan, itu merdeka. Merdeka. Sungguh, saudara. Dan herannya dia tidak menjadi miskin. Jika Tuhan memberkati dengan materi dan lain-lain, pasti dia tidak pelit. Dia pasti menolong keluarga besarnya, bahkan orang yang tidak memiliki hubungan darah pun dibantu. Pasti. Dia tidak terikat dengan harta dunia. Saya akan membagikan firman Tuhan ke depan, bagaimana kita berani berprinsip tidak punya keinginan kecuali melakukan kehendak Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak memiliki keinginan apa-apa kecuali bagaimana menyenangkan hati Tuhan, itu pasti akan diberi banyak hikmat.
menikmati damai sejahtera Tuhan pasti menjadi saluran berkat bagi jemaat. Yang penting bisa dilewati tanpa target. Hari demi hari bisa makan. Hari ini makan, ya sudah, puji Tuhan. Besok pasti Tuhan beri jalan keluar. Jangan pakai target, hari ini makan tahu, mudah-mudahan nanti bisa makan daging, enggak usah. Tahu ya enggak apa-apa, nanti ada tahu saja enggak apa-apa. Kalau Tuhan beri daging, ya makan daging. Hari ini rumah kontrak, bisa nyambung setahun, ya udah syukur. Enggak usah mimpi bagaimana punya rumah pribadi. Tapi bisa punya rumah pribadi. Tapi enggak usah jadi target. Bisa dilewati tanpa target. Bisa dilewati tanpa target. Bisa dilewati tanpa target. Katakan. Lebih keras. Yuk lebih keras. Bisa dilewati tanpa target. Saya manusia. Tapi kalau boleh saya katakan, sebagai pelayan saudara, saya janjikan, saudara mengikuti jalan ini, saudara tidak menjadi miskin dan dipermalukan Tuhan. Dan yang terutama, saudara sampai ke surga. Sebab kalau saudara punya target, hatimu terikat di dunia. Alkitab berkata, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Jadi Allah itu Bapak kita, saudara. Dia mau urusan dengan kita. Dia yang menciptakan kita. Dan dia tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa dia. Berkat-berkat jasmani itu lebih membahayakan. Tapi kalau Tuhan sudah menjadi kebahagiaan kita, saudara, kita bisa bersukacita dengan fasilitas apapun yang Tuhan berikan. Kita bisa melewati hari tanpa target. Dan ajaibnya, indahnya, Tuhan tidak permalukan kita. Kita bisa dipercayai dengan harta banyak, tapi kita tidak tenggelam dengan harta itu. Kita tidak melakukan tipikor, tindakan pidana korupsi. Makin banyak uang, makin banyak duit. Jika tidak dewasa, makin banyak korupsinya. Lebih berat nerakanya, saudara. Dan yang keempat, Allah mau berurusan dengan kita karena Allah mau menikmati kasih kita. Seindah apapun ikan dolphin, burung cendrawasih, tidak bisa dinikmati seperti manusia. Karena manusia itu segambar dengan Allah. Punya perasaan yang bisa ditujukan ke dia. Tapi juga bisa ditujukan ke dunia. Bisa mengasihi, tapi juga bisa membenci. Nah, kalau kita rela mengasihi Tuhan, Tuhan merasakan cinta kita. Tuhan merasakan cinta kita. Ingat saudara, kita ciptaan Allah, kita jadi anak, kita tidak bisa hidup tanpa dia dan Tuhan tahu itu. Maka kalau kita berurusan dengan dia, Tuhan sambut kita. Keempat, Tuhan mau menikmati kasih kita. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Nanti saya beritahu, kalau saudara berurusan dengan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak menolong saudara. Kalau saudara punya masalah. Tidak mungkin dibiarkan. Tidak mungkin. Asal saudara berurusan dengan benar. Banyak saudara yang hidupnya ini rentan. Rentan. Ekonomimu rentan. Kesehatanmu rentan. Keamanan fisikmu rentan. Kau tidak punya
famili pejabat, tidak punya relasi pejabat, ya. Lingkunganmu juga bukan lingkungan yang aman. Engkau membutuhkan Tuhan yang Maha Kuat. Jangan bergantung kepada manusia. Sebaliknya, walaupun saudara kaya, punya saudara keluarga pejabat, aparat, atau punya relasi aparat, walaupun lingkunganmu aman-aman, jangan merasa engkau aman. Kita hanya aman di dalam Tuhan. Hidup tidak ada kepastian kecuali Tuhan. Jadi berurusanlah dengan Tuhan. Bukan hanya ke gereja. Anda ke gereja ini belum tentu berurusan dengan benar. Tapi lumayan masih ke gereja. Berurusan dengan Tuhan itu setiap saat. Setiap waktu. Tidak ada daerah yang blank spot dengan Tuhan. Selalu ada hubungan. Memikirkan Tuhan siang dan malam. Ya, waktu belajar memikirkan Tuhan siang dan malam, kita memaksa diri memikirkan Tuhan. Tapi setelah itu kita otomatis bisa memikirkan Tuhan siang dan malam. Jangan saudara tidak menuruti apa yang saya katakan ini. Celaka saudara. Saudara itu banyak yang rentan. Walaupun saudara banyak uang hari ini, apakah saudara bisa menjamin uangmu besok masih utuh? Saudara merasa kuat punya relasi pejabat. Sampai kapan pejabat yang kau andalkan, aparat yang kau andalkan, bisa kau andalkan? Jangan-jangan dia sendiri punya masalah yang dia sendiri tidak sanggup mengatasinya. Jangan saudara merasa aman karena lingkunganmu aman. Kita naik kendaraan baik-baik saja, orang lain bisa tidak baik-baik. Trailer truk yang mengendarai mobil besar itu ngantuk. Anda bisa digeser dari tol ketinggian 5 meter jatuh ke bawah. Itu dunia itu tidak ada yang aman. Semalam ada gempa. Anak saya itu peka dengan gempa. Peka. Dia tinggal di apartemen yang baru menikah itu. Waktu gempa dia turun. Dia ajak suaminya, dia ajak temannya yang kebetulan menginap turun. Mumpung masih awal-awal, jadi masih bisa naik lift. Sampai di bawah tidak ada seorang pun. Satpam hadir di situ, anak saya Stefani berkata, Pak ada gempa. Satpam bilang, enggak ada. Ada Pak. Dari dulu anak saya peka. Stefani itu peka dengan gempa. Dengan goyangan itu, dia tuh peka. Sungguh itu ajaib juga itu. Satpamnya berkata, security bawah, enggak ada. 3-4 menit kemudian orang baru turun. Lalu saya telepon, nak, udah kamu ke Cideng saja. Bawa suami dan temanmu datang ke sini. Karena masih ada gempa susulan kemungkinan ya. Udah. Hidup itu tidak pasti. Serba tidak pasti. Tapi kalau Tuhan yang melindungi kita, itu pasti. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi berinteraksilah dengan Tuhan setiap saat. Berinteraksi dengan Tuhan setiap saat. Iya. Jangan saudara merasa ya bisa dijalani lah.
seperti orang lain menjalani. Ada apesnya orang itu. Ada apesnya. Yang pasti nih mati. Setelah mati pengadilan. Apes kalau sampai tidak berjalan dengan Tuhan. Ada apesnya hidup ini. Tapi hanya dalam Tuhan gak ada apes. Karena Tuhan kuat menopang kita. Gereja ini tidak bisa menjanjikan dan tidak boleh menjanjikan apa-apa. Kecuali firman yang akan menjanjikan. Berurusanlah dengan Tuhan setiap saat. Berinteraksi itu hubungan timbal balik. Dia mau berurusan dengan kita. Saudara, ke gereja ini belum tentu sungguh-sungguh telah berurusan dengan benar. Berurusan dengan benar itu setiap saat. Dimulai dari bangun tidur, saudara harus menyediakan waktu bertemu Tuhan dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Saya tiap hari bangun sebelum jam 5. Ya, kalau tadi pagi sebelum jam 3. Atau jam 3 paling tidak. Jam 5 saya pimpin doa. Bagi saya memimpin doa itu menyenangkan. Kadang-kadang pada malam hari ketika tidur saya sudah membayangkan besok saya bangun mau pimpin doa. Menarik hidup ini, saudara. Mulailah dengan bangun pagi doa. Petakan satu hari saudara ketemu Tuhan. Ya. Menyembah Tuhan. Wah, kalau bisa 30 menit. Menunjukkan keseriusan saudara berurusan dengan Tuhan. Jangan menunggu ada masalah. Ketika keadaan baik-baik, seakan-akan kita tidak membutuhkan siapa-siapa. Bahkan bisa hidup seakan-akan tanpa Tuhan. Saudara tetap berkata, Tuhan, aku tak dapat jalan sendiri, aku tidak berani. Ya Tuhan, berjalanlah bersamaku. Saudara mau berurusan dengan pejabat, belum tentu pejabat itu mau berurusan dengan saudara. Saudara kalau punya rekanan pejabat kan lumayan. Siapa tahu bisa di backup, ditolong, dibantu kalau ada masalah. Siapa tahu bisa memberi bisnis. Tapi pejabat itu belum tentu mau berurusan dengan saudara. Dia ngitung untung ruginya. Tapi kalau Tuhan, saudara ajak berurusan, pasti mau. Karena Tuhan tahu, saudara itu ciptaannya, saudara anaknya. Saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan dia mau menikmati kasih-Mu, sayangmu, cintamu kepadanya. Jangan saudara tidak lakukan ini. Celaka saudara. Nasihat saya ini saudara harus turuti. Sebelum melakukan segala sesuatu, pagi hari berdoa. Nanti satu hari saudara siapkan waktu ketemu Tuhan. Itu baru saudara berurusan dengan Tuhan. Ada jam-jam kebaktian, ada acara doa. Hadirlah, ikutilah. Ini modal saudara. Saudara itu rentan, ekonomimu rentan, lemah. Relasi pejabat juga tidak punya. Fisikmu juga lemah. Mau apa yang saudara andalkan? Belum lingkungan saudara juga rawan. Gereja tidak bisa bantu banyak. Atau mungkin tidak bisa buat banyak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi gereja menyampaikan firman yang benar. Bukan memberikan janji-janji kosong. Ayo kasih persembahan, nanti kamu akan diberkati berlipat ganda. Itu bohong. Anda ditipu. Anda tidak usah kasih duit ke gereja kalau tidak punya, tidak apa-apa. Kalau engkau berurusan dengan Tuhan tiap hari, engkau diberkati. Dan kalau engkau diberkati, engkau memberi pun dengan ikhlas. Karena dorongan. Bukan karena supaya
memberi 10 jadi 30, memberi 10 jadi 60, memberi 10 jadi 100. Itu mancing, itu dagang. Anda tidak boleh urusan dengan Tuhan dengan cara begini. Kita ngasih uang ke orang tua saja kita nggak minta balas, kita utang budi, utang kebaikan. Ke Tuhan pun kita utang budi, utang kebaikan. Jangan saudara tidak nurut ya. Keburu mati saudara tidak mencari Tuhan, Anda celaka. Apes saudara. Katakan amin. Katakan amin. Bisa dilewati tanpa target. Katakan. Dan Tuhan akan memberikan target. Tuhan akan menaruh berkat itu. Biar Tuhan yang menyediakan semua untuk saudara. Saudara ini mau apa? Belum lagi masalah orang tua sakit, anak lagi masih nganggur, belum menikah. 1001 masalah. Saudara cuma mau gusar-gusar saja. Apa yang saudara bisa lakukan? Buktikan. Tuhan tidak mungkin tidak menolong. Saya belum tua sekali, tapi 65 tahun sejak remaja ikut Tuhan. Saya sudah mengecap pengalaman dengan Tuhan lebih banyak dari sebagian saudara. Dan mungkin lebih banyak dari saudara. Yang membuktikan Allah itu hidup. Dan tidak mempermalukan kita. Waktu muda saya tidak lemah saudara. Tapi sangat lemah. Saya sebenarnya bukan orang miskin. Tapi sangat miskin. Di bawah kemiskinan. Apakah saya miskin terus? Saya bisa bangun beberapa sekolah. Di antaranya dari uang pribadi. Itu jumlahnya belasan miliar, saudara. Bukan puluhan juta. Bukan mau sombong. Serius. Saya ngomong begini kan saksinya banyak. Kalau orang lihat rekening bank saya itu kemana larinya? Uang gereja masuk rekening saya, itu rekening saya masuk gereja. Termasuk gereja ini. Juga saya dukung. Bukan dapat duit dari gereja ini, saya yang kasih uang untuk bantuan sewa gedung. Saya tidak menjadi miskin dari keadaan sangat miskin. Jadi saya membuktikan Tuhan itu hidup. Dia tidak mempermalukan saya. Bukan mau sombong. Saya mau promosikan bahwa Allahmu Allahku sama. Bapakmu Bapakku sama. Elohim Yahweh. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menyertai kita. Dia tidak mungkin tidak menolong saudara. Sangat miskin. Tapi yang sangat miskin menjadi orang yang bisa membuat orang yang tidak sekolah-sekolah. Bisa membuat orang yang mestinya putus asa, bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Karena tangan Tuhan yang pelihara kita. Jangan tidak nurut apa yang saya nasihatkan. Berurusanlah dengan Tuhan. Mulailah pagi hari bangun pagi berdoa. Mulailah tiap hari ada waktu saudara mencari Tuhan. Jangan sama seperti orang lain. Baca Alkitab. Jangan lihat gadget yang sia-sia. Dengarkan khotbah. Ya. Tadi saya lihat ada beberapa saudara, mungkin termasuk banyak yang lewat tangga. Ini pintu dibuka terus ya. Yang lewat tangga ya. Saya salut. Orang seperti ini capek. Lalu Tuhan diam aja. Enggak, Tuhan perhatikan. Tuhan tandai itu. Serius. Tuhan tandai. Saya juga pernah naik tangga, saudaraku. Tangganya agak terjal dan kurang bersih waktu itu. Saya pernah naik tangga di sini, Pak. Saya nggak mau mengulangi lagi. Umur saya sudah 65 tahun. Kaki saya, dengkul saya bisa bermasalah. Yang muda-muda harus turun lewat tangga. Kenapa? Biar ke olahraga. Kolesterolmu turun. Gula darahmu jadi stabil. Yang tua-tua udah naik lift aja. Saya termasuk. Yang muda-mudahan lewat tangga. Pak Teotoda umur berapa? 57. Ya udah tangga. Loh.
Saudara mendengar nasihat ini mengerti? Amin? Ikuti nasihat ini. Saudara itu lemah, ekonomimu lemah, relasimu tidak ada, fisikmu juga lemah, daerahmu juga rawan. Saudara mau mengandalkan siapa? Kalau bukan Tuhan. Anda tanya, Pak, apa Tuhan bisa diandalkan? Saya sudah kasih tahu, umur saya 65 tahun. Dari remaja saya melayani. Saya tidak punya apa-apa. Asli tidak punya apa-apa. Hari ini Tuhan bisa mencukupi banyak hal. Saya bukan manusia sempurna, tapi saya tahu bagaimana bergantung kepada Tuhan. Amin, Pak. You punya anak cucu? Belum. Harus terpelihara. Hari-hari ini di sisa umur saya mau lebih sungguh-sungguh. Saya punya PR agar anak-anak jemaat yang autis berkebutuhan khusus dijamah sembuh. Saya berdoa agar jemaat yang miskin, yang gak mampu operasi, gak mampu ke Pineng atau apalagi Singapura, saya meminta organ baru, ginjal baru, paru-paru baru. Dan sudah ada kesaksian kemarin, Pak, Tuhan kasih organ baru. Saya akan doa lagi. Saya gak bisa kasih uang karena uang saya terbatas. Tapi saya meminta Tuhan. Saya doa puasa. Hari Rabu ini kita akan puasa. Datang kalau ada waktu. Dari jam 10 pagi sampai sore kita mau doa terus gak berhenti. Kecuali break ke toilet. Itu doa lagi. Karena kita ini susah. Orang gampang sakit. Kesehatan gak baik. Udara kotor. Ginjal rusak lah apalah. Kita minta Tuhan kasih organ baru. Ini gila ini Erastus. Udah lama gila. Udah lama mau gila gak gila-gila. Sekarang baru bisa gila. Puji Tuhan. Kita tuh mau gila aja gak bisa gila loh. Karena kita masih terikat dunia. Masih mau menikmati dunia. Sekarang saya serius. Bukan mosok. Saya sampai sumpah-sumpah. Tuhan, aku tidak ingin apa-apa. Terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Engkau. Terkutuklah aku kalau aku berbuat dosa. Udah gila, udah nekat. Nanti kalau berdosa gimana? Biar terkutuk. Makanya supaya jangan terkutuk, jangan bikin dosa. Karena kalau saya ini kan ekornya banyak nih yang ikut nih. Kalau saya nggak bener, pada nggak bener. Ini banyak orang susah, saudara. Kita buka 2 sekolah SMA di daerah. Itu yang gak mampu saya sekolahkan itu. Tinggal di asrama, Pak. Syaratnya tinggal di asrama. Supaya pagi ikut doa pagi segala macam. Supaya jangan jadi lulus SMA, masuk kuliah cuma mau hidup bagi dirinya sendiri. Kita lagi buka 2 sekolah SMA. Kalau SMA di Jakarta memang ya ada unsur komersilnya karena kita menempati ruangan mahal, Pak. Perlu biaya, Pak. Sewa gedungnya aja per bulan bisa 200-300 juta. Gimana mau nutup kalau uang gak cukup? Gedungnya aja miliaran, Pak, setahun. Bisa 2-3 miliar. Ya mau tidak mesti bayar. Kalau pinter banget gak mampu orang tuanya tetap bisa sekolah. Tapi yang gak mampu, udah sekolah aja di Medan dan di Tomohon. Bagus kok. Tomohon itu juga udaranya bersih, bagus, kotanya bersih. Medan tuh Medan kota, bukan Medan kampung, di dalam kotanya. Lantai 3. Asramanya bagus. Ya nanti Ibu Erin juga bantu-bantu ngatur asramanya itu. Kalau untuk STT-nya di Medan, Pak, kita punya kampus, Pak. Bu Erin udah lihat ya. Kampus besar, Pak. Minimal tuh 1.500 lebih. Lantai 3. Bagus. Karena itu kampus yang dibangun orang, COVID, ambruk, enggak bisa terusin, Pak. Dijual murah, saya beli. Saya beli, bukan sok pakai uang pribadi. Sekarang mungkin belasan miliar harganya. Waktu itu lebih murah. Rumah saya enggak berubah, Pak, masih yang dulu. Yang baju saking banyaknya, taruh di ruang tengah. Jadi kalau di ruang tamu, orang pasti lihat baju saya di situ. Jadi saya ganti baju di ruang tengah. Serius. Karena sempit. Enggak apa-apa. Hidup cuma sementara. Toh nggak diintip orang. Celana pendek, kaos, ganti bajunya di ruang tengah. Itu biasa. Masa, Pak? Ya lihat aja nih kalau ke rumah saya. Ruang tamu separuh untuk gudang.
artinya untuk simpen barang-barang. Nah masalah, maka saya nggak terima tamu. Kalau mau ketemu saya di gereja ya, nggak, saya mau beritahu bahwa saya serius dengan Tuhan. Mahasiswa kita sudah 1.600 saudara. 85-90% beasiswa. Setiap mahasiswa bisa punya laptop. Berapa harga laptop? Bayangin. Tapi saya nggak sendiri. Saya dibantu Bu Herlin, Bu Esther Natasa, dan nama-nama lain, Pak Kyong-Kyong, dan wah banyak nama-nama deh yang mendampingi saya. Saya cuma mau beritahu Allah kita hidup. Pakai kalkulator enggak berani Pak bikin kerjaan begini. Jangan pakai kalkulator manusia, kita pandang Tuhan yang hidup. Amin. Oke, saya teruskan. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, saudara tidak mungkin tidak ditolong kalau punya masalah Pak. Tidak mungkin Pak. Anda dimusuhi orang, Anda seperti diinjek-injek, Anda diem aja. You tunggu waktunya, Tuhan bela Anda. Anda gak akan mati. Tuhan itu hidup. Sekarang pikir ya, jagat raya yang begini luas. Planet-planet yang jumlahnya triliun, kok gak tabrakan? Ada Tuhan Pak. Amin. Ada Tuhan. Aduh, Tuhan itu hidup. Makanya kalau orang sudah biasa ketemu Tuhan, aduh doa itu bukan lagi kewajiban, kebutuhan Pak. Sering saya bangun jam 1, jam 2, saya tidur, bangun terus doa, setelah doa saya tidur lagi. Kan dibangun lagi. Wah memang fisik saya lumayan kuat saudara. Cuman saya punya karunia, bisa tidur kapan saja, itu masalahnya. Mau di mobil, mau di kursi, mau duduk, tanpa sandaran pun saya bisa tidur gini. Gitu. Udah stabil badan saya. Saya bicara ini cuma mau beritahu Allah itu hidup. Amin. Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Jadi kalau belum selesai memang Tuhan mau belum selesai. Urusan dengan Tuhan bukan hanya ke gereja Pak. Tiap saat tidak ada daerah blank spot. Tidak ada. Setiap saat berurusan. Kalau saudara punya masalah seakan-akan Tuhan diam. Dia bukan diam. Dia hanya beri waktu yang tepat. Ya, amin. Amin bro. Setia ya. Gak apa-apa. Tenang bro. Jaga diri bro. Banyak bahaya. Ya. Tuhan lindungi. Amin Pak. Kok sendiri? Oke amin. Amin ya bro. Kok you sendiri juga? Sendiri? Belum nikah? Oh, belum. Oh, oke. Amin. Jangan takut, masa depanmu itu diatur Tuhan. Maka saudara tidak boleh hanya ke gereja. Setiap hari bangun tidur ketemu Tuhan lagi dulu. Nanti ada waktu, 10 menit, 15 menit doa. Maaf ya, ini bukan saya karang. Saya di mall saja kalau pagi pas pengen ketemu Tuhan, saya mau doa sebentar nih. Saya masuk toilet. Saya diem dulu sih sebentar. Kalau bisa angkat tangan ini. Ya tidak sering sih, jarang, tapi saya lakukan itu. Pernah saya lakukan itu. Amin. Ya. Oke. Bisa dilewati ya. Tuhan pasti bela kita. Orang salah-salahin kita, jelek-jelekin kita, kita diam. Tuhan itu nggak diam. Kita diam, Tuhan bertindak. You bertindak, dia diam. Itu masalahnya. Lebih baik kita diam, Tuhan yang bertindak. Amin, saudara. Saudara tetaplah datang ke Gajah Mada ini. Ya, ini gereja yang benar-benar mau saudara betul-betul diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong. Yang terakhir itu paling bagus ya. Tuhan mau menikmati cinta kita. Ya. Saya sudah ngarang lagu belum saya ajarkan. Ya. Ya. Beriku hati mengasihi engkau sebagaimana aku harus mengasihi. Beri aku menghormati engkau sebagaimana seharusnya aku menghormati. Itu pun sudah sering mirip kalimat doa. Ya. 1, sudah diciptakan Tuhan. 2, saudara anaknya. 3, saudara tahu bahwa Tuhan tahu engkau tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi kalau saudara berurusan dengan Tuhan, Tuhan akan berkata emang mesti gitu. Kamu bagaimana bisa hidup? 4, Tuhan mau menikmati cintamu.
Amin. Ayo belajar mencintai Tuhan. Engkau makin tua, engkau punya kemesraan. Engkau punya naluri kekanak-kanakan di hadapan Allah. Ada melo di hadapan Tuhan. Kita bersyukur loh bisa seperti ini. Benar-benar bersyukur. Benar saudaraku. Nah kalau kita sudah begini nih, kita punya salah dikit juga. Waduh mau cepet-cepet beres. Kita minta ampun. Salah dikit aja minta ampun. Serius. Bercanda dikit yang kira-kira berlebihan. Aduh Tuhan aku berlebihan tuh. Bercandanya. Minta ampun. Tapi kita bukan jadi orang aneh, biasa aja kali ya. Oke deh. Itu pesan Tuhan sampai di sini. Cukup ya saudara. Amin.